adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Siap. Ya, nanti kalau Om bilang siap memuji Tuhan, adik-adik jawab siap, 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 puji Tuhan ya. Oke? Oke Om. Halo adik-adik, siap memuji Tuhan? Siap, 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 puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, fokus kita untuk memujinya. Dan terlebih dahulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Hingga pada saat hari ini kami boleh rasakan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Dan layakkan kami Tuhan untuk kami menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo kita mau mendaki ya. Siap? Siap. Oke, musik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yuk lagi, ku daki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di Kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Disuka senyumnya. Disuka Kau Ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Disuka senyumnya. Disuka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Yesus Haleluya. kita. Dia ada di mana-mana. Ya, saat kita senang, saat kita susah, saat kita di bawah, kita di atas, Dia ada. Amin. Amin. Untuk itu, Dia itu
harus menjadi idola kita. Amin. Amin. Yuk kita mau nyanyikan Yesus idolaku. Siap melompat lagi Tuhan adik-adik? Siap. Siapkan tubuh kita. Lompat Siap. kakinya. Woo! Mari bersama serukan. Wow. 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 Ya 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 ya. Wow. Wow. Semangat, semangat. Wow. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Katakan bersama. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Haleluya. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Orang buta katakan. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Katakan Yesus. Yesus berkuasa. Iblis siapa? Iblis dikalahkan. Oh, oh, lompat-lompat. Oh, oh, ya 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 ya. Oh, 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 oh. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yesus. Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Lagi katakan Yesus idolaku. Yesus idolaku. Yesus idolaku selamanya. Orang buta akan melihat, yang lumpuh berjalan. Wow, Yesus berkuasa. Siapa dikalahkan? Dikalahkan. Oh, 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 oh. Ya 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 ya. Oh, oh, oh. Oh, ya ya ya, ya 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 ya, ya ya ya, ya 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 ya, sekali lagi, ya 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 ya. Oh, haleluya, Haleluya. iblis Haleluya. dikalahkan karena Yesus idola kita luar biasa. Amin. Jadi adik-adik, jangan bosan puji Tuhan. Jangan bosan untuk katakan terima kasih sama Yesus kita. Amin. Amin. Kita akan terima firman Tuhan. Kita mau bersyukur karena firman-Nya akan terus menjadi kekuatan kita. Haleluya. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Lagi sama-sama katakan aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari adik-adik bersama-sama katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik.
selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lagi kembali panggil Bapa, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yuk angkat tangannya sama-sama, katakan suaramu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ayo adik-adik kita mulai sembah Tuhan. Kita yang katakan kita cinta Tuhan. Katakan terima kasih Bapa, Bapa kami, Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, besar setiamu bagi haleluya. kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, yang selalu menyertai, selalu ada dimanapun kami berada. Saat kami menangis, saat kami senang sekalipun, Yesus selalu hadir dan menguatkan kami. Amin. Siang ini Tuhan Yesus, kami mau dengar suara-Mu lewat firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami siapkan telinga kami siapkan seluruh hidup kami, supaya setiap perkataan firman-Mu terus ada, masuk dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Urapi firman-Mu, urapi Om Tante yang akan menyampaikan firman-Mu, dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan,
Siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semuanya siap, pintar. Nah, sebelum Tante Sesa memberikan firman Tuhan hari ini, Tante Sesa mau tanya adik-adik, siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Tante Sesa kasih clue-nya ya. Dia adalah seorang yang kuat. Bahkan dalam sejarah pun mengatakan dia adalah orang yang terkuat. Lagi, sejak dalam kandungan, dia sudah ditetapkan menjadi nazir Allah. Juga Allah membuat peraturan bahwa kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Siapa yang ingat? Ya, pintar. Namanya adalah Simson. Tante Sesa. Ada suara. Adik-adik dengar siapa yang panggil Tante Sesa? Tante Sesa. Mana ya? Adik-adik tahu? Kasih tahu Tante Sesa di mana? Tante Sesa. Ini dia. Ini teman kita namanya Ziko. Hai Ziko, apa kabar? Saya baik. Ziko juga mau mendengarkan firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Ya kan Ziko? Iya dong. Nah, Ziko dengarkan firman Tuhannya duduk di bangku bersama adik-adik yang di rumah ya. Bersama dengan teman-teman yang di rumah, oke? Oke, Tante Sesa. Dadah Ziko. Dadah. Nah, firman Tuhan hari ini tentang dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-21 ya. Pasang telinganya, dengarkan baik-baik. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai seorang anak. Karena itu, ia meminta kepada Tuhan. Ibu Hana berjanji, jika nanti ia punya anak, ia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Anak itu bernama Samuel. Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Samuel pun semakin disukai Tuhan dan juga manusia. Pada masa itu firman Tuhan jarang sekali. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Imam Eli matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Oleh sebab itu, ia membutuhkan bantuan Samuel. Ketika malam Samuel sedang tidur, Tuhan memanggilnya. Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Lalu Samuel bangun dan menghampiri Imam Eli dan bertanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Ternyata Imam Eli tidak memanggilnya. Lalu Imam Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel tidur lagi dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. "Samuel, Samuel." Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. "Samuel, Samuel." Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Imam Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Imam Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Samuel kembali ke tempat tidur dan Tuhan memanggil yang keempat kalinya. "Samuel, Samuel."
Samuel pun menjawab panggilan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan pun berfirman, Aku akan menghukum keluarga Eli karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah. Tetapi Eli tidak memarahi mereka. Samuel pun kembali tidur setelah mendengar apa yang telah difirmankan kepadanya. Dan keesokan harinya, Imam Eli bertanya tentang apa yang difirmankan kepada Samuel. Samuel pun menceritakan, lalu Imam Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Lalu Samuel pun tumbuh besar dengan penyertaan Tuhan, dan Tuhan tidak membiarkan satu pun firman-Nya gugur daripada Samuel. Nah, begitu ceritanya. Adik-adik sudah menyimak semuanya kan? Nah, Tante Sesa mau tanya, kenapa Samuel selalu disertai oleh Tuhan? Ayo, dari cerita yang tadi kita dengar, kenapa Samuel selalu disertai oleh Tuhan? Yang pertama, Samuel mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Adik-adik yang di rumah juga harus seperti Samuel, mendengarkan apa yang papa mama katakan, opa oma katakan. Adik-adik harus peka terhadap suara orang tua, teman-teman, dan tentunya mendengar hal-hal yang baik. Yang kedua, Samuel kuat dan disiplin dalam melakukan hal-hal yang sehari-hari, melakukan kegiatan yang sehari-hari. Adik-adik yang di rumah juga harus tetap kuat di dalam Tuhan ya. Bagaimana caranya untuk tetap kuat di dalam Tuhan? Adik-adik rajin membaca firman Tuhan, adik-adik rajin tekun berdoa. Bersama papa, bersama mama, maupun adik-adik sendiri di rumah. Dan adik-adik disiplin juga terhadap diri adik-adik sendiri. Disiplin bangun pagi, disiplin mempersiapkan perlengkapan sekolah sendiri, disiplin mengerjakan tugas tepat pada waktunya, ya. Dan yang ketiga, Samuel memberi dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik yang di rumah pun juga harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya pikiran kita, hidup kita fokus hanya kepada Tuhan. Dan menyadari bahwa Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Tuhan mempunyai maksud yang baik dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa yang mau seperti Samuel? Samuel yang rajin, Samuel yang taat, Samuel yang disiplin, Samuel yang mau dengar-dengaran. Taat kepada perkataan orang tua, taat kepada perintah orang tua, taat juga kepada arahan-arahan guru yang ada di sekolah. Dan adik-adik yang di rumah pun harus rajin berdoa seperti Samuel, rajin membaca firman Tuhan, rajin melakukan tugas sekolah tepat waktu, rajin membantu orang tua di rumah, membantu mama, membantu papa, membantu mengepel, menyapu, membersihkan rumah. Selagi adik-adik masih libur, selagi adik-adik masih ada di rumah, masih kegiatan sekolah ada di rumah. Kalau adik-adik melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, anak yang taat, Tante Sesa yakin adik-adik semua pasti disayang oleh papa, mama, kakak, adik, opa, oma, guru-guru di sekolah. Terlebih lagi Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Puji Tuhan. Kalau Samuel bisa mendengar, peka akan suara Tuhan, Samuel rajin, Samuel taat, Samuel bisa, adik-adik yang di rumah juga pasti bisa. Amin. Adik-adik mau seperti Samuel?
Adik-adik semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ayat hafalan minggu ini. Yuk kita sebutkan sama-sama ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Adik-adik jangan jemu-jemu ya membaca firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, untuk kami taat, untuk kami peka akan suara Tuhan, untuk kami peka akan suara orang tua kami, untuk kami menjadi anak yang taat, anak yang rajin, anak yang disiplin. Tuhan tolong kami untuk kami menjadi anak yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan, baik di rumah kami bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga kami, ataupun ketika kami sedang bermain bersama dengan teman-teman kami, atau ketika kami sedang berada di sekolah pun, tolong kami menjadi anak yang baik, anak yang mau melakukan firman Tuhan, dan anak-anak yang menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, taruh firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan memberkati kehidupan kami, masa depan kami, kesehatan yang baik kepada kami Tuhan. Juga orang tua kami, Tuhan Yesus berkati kesehatan papa mama, pekerjaan papa mama, dan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehidupan kami jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam hidup kami dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.